Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina SPD. Saya guru di SMK Terpadu Takwa Belitang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya yang dilakukan secara daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi yang pertama RPP, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD, yang kelima instrumen penilaian. Saya akan menyampaikan materi masalah ekonomi mata pelajaran ekonomi bisnis kelas 10. Berikut video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah Ibu. baik, Ibu. Alhamdulillah. Luar Ibu, biasa apa kabarnya? kabarnya? Alhamdulillah. Ibu, apa baik kabar? juga. Baik, Anis. Masih semangat? Masih, Bu. Insya Allah masih, semangat. Bu. Lanjut ya, tetap semangat. Sebelumnya, silakan Nak Tanjung dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, Bu. Ya, duduk siap, gerak. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Nak Tanjung sudah memimpin doa. Ibu mau presensi dulu ya. Indria, Saya, Bu. Melda. Melda, kemana Melda? Melda mana Ada, ya? Bu. Kamu di belakang tidur. Oh iya. Melda kok ngelamun Melda? Ada apa Ngelamun tuh Melda? Bu. Dipanggil Mel. Maaf, Bu. Ngantuk Saya ya, Melda? tertidur. Saya tertidur, Bu. Cuci muka Maaf. dulu Melda ke belakang Melda biar nggak ngantuk lagi. Iya, Bu. Makasih. Saya ke cuci muka dulu. Ya, Siti, Rohma, Bu. Ana, Hadir, Bu. Anis, Ada, Ibu. Wahyu, Saya, Bu. Serlita, Hadira. Denny. Denny kemana? Ini mana? Ikut lomba Bu tadi. Olim, Bu. Dispen, Bu. Olimpiade, Bu. Dispen, ya. Olimpiade. Oke. Tanjung, Hadir, Bu. Ana, Sudah dipanggil Ana. saya, Bu. oh sudah ya, mohon maaf Ana. Saya belum Bu. Ya, Dwi Ika. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua kecuali Denny sedang ikut lomba. Kita doakan semoga hasilnya memuaskan ya. Amin. Sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Kita akan membahas mengenai masalah ekonomi. Nah, kira-kira kalau berbicara masalah ekonomi, apa yang ada di pikiran kalian? Saya, Bu. Uang. Siapa yang mau coba Uang, jawab? Bu. Saya, Bu. Ya, Wahyu, silahkan Wahyu. Masalah ekonomi kita itu banyak yang kita butuhkan, tapi barangnya nggak ada, Bu. Betul sekali Wahyu. Tepuk Saya, tangan Bu. buat Wahyu. Saya, Bu. Siapa tadi? Anis ya? Silakan. Ya, Bu. Masalah ekonomi kita itu, Bu, karena banyaknya kebutuhan, Bu, barang yang tersedianya kurang. Ya, jadi betul. Masalah ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan kebutuhan. Karena kebutuhan manusia itu banyak, tidak terbatas, maka terjadilah masalah ekonomi. Nah, untuk lebih memahami materi hari ini, Ibu akan menampilkan video
yang berkaitan dengan kebutuhan. Silahkan kalian simak. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, menjelaskan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, menjelaskan kelangkaan sebagai masalah pokok ekonomi, menjelaskan masalah-masalah ekonomi mikro, dan menjelaskan masalah-masalah ekonomi makro. Dari tujuan pembelajaran ini, yang akan kita bahas pada pertemuan ini, hanya yang poin pertama dan poin kedua, sedangkan yang poin selanjutnya itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini video yang Ibu katakan tadi mengenai kebutuhan. Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup manusia. Tapi mau beli apa ya? Baju yang lagi ngetren kali ya? Band aja kali ya? Tapi oh iya, pacarku butuh perhiasan. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi yang paling penting untukku apa ya? Jalan-jalan aja yuk. Kebutuhan manusia sangat banyak. Tentu, kita harus mempertimbangkan kemampuan kita untuk memperolehnya. Oke, cukup videonya, kita kembali ke materi. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian tonton? Tentang kebutuhan itu, Bu. Ya, betul, Ana, tentang kebutuhan. Jadi, kebutuhan tadi apa, Ana? Apa ya, Bu? Apa, Ana? Aku jawab boleh nggak, Bu? Boleh, mau jawab Wahyu, tuh, Bu. silakan. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Jika tidak kita penuhi, maka keberlangsungan hidup kita akan terganggu, Ibu. Wow, super sekali, Wahyu. Yang lain, Tanjung, kebutuhan itu apa, Tanjung? Tanjung kan ke kamar mandi, Bu. Kok lama sekali ya, Tanjung ya? Kenapa, Tanjung? Paling belok ke kelas IPA dia, Bu. Melipir kali ya, Tanjung? Tanjung ngapel, Bu, tempat pacarnya. Katanya pacarnya sakit perut. Nanti, Tanjung, ngapelnya jam istirahat, Tanjung. Oke, sudah lanjut ya, kebutuhan tadi sesuatu yang harus kita penuhi demi keberlangsungan hidup. Jadi tadi di video tadi banyak dijelaskan jenis-jenis kebutuhan. Nah, ini akan Ibu jelaskan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kebutuhan. Bu, boleh tanya nggak, Bu? Boleh, Ika? Kalau kebutuhan sama keinginan itu beda nggak, Bu? Berbeda, Ika. Bedanya gimana, Bu? Kan sama-sama ini, kita butuh barang, Bu. Ya, gini. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau tidak, kita akan terganggu hidupnya. Misalkan nih, kita lapar. Itu kebutuhan kan? Jadi kita harus memenuhi dengan cara apa, Ika? Makan. Nah, betul. Tapi kalau keinginan itu hanya sebatas kita pengen nih, misalkan beli handphone yang tipe terbaru. Tapi kan kita sudah punya handphone yang lama. Jadi dengan tidak membeli handphone yang baru tersebut, kebutuhan kita itu tidak akan terganggu gitu, Kak. Jadi keinginan itu bisa dipenuhi kalau kita mempunyai uang yang lebih untuk memenuhinya gitu, Kak. Iya.
Ya, berarti kalau keinginan itu sifatnya bisa ditunda gitu ya, Bu, ya nggak harus saat itu juga gitu ya. Ya, Berarti betul, Ika. berarti kayak itu ya Bu ya. Kalau misalnya pagi-pagi pengen makan bubur ayam, terus pengen makan bubur kacang hijau, terus pengen makan bubur sayur, terus semua dimakan jadi sakit perut, makanya keinginannya itu nggak boleh kayak gitu ya Bu ya? Iya, itu namanya ini Kak, agak rakus kayak mungkin kayak. Jadi kalau pagi-pagi itu kebutuhan makannya hanya Ana, Bu. Oh, Ana, mohon maaf. Ya, Ana, seperti itu, Ana. Jadi kebutuhan itu dipilih saja, Ana, mana yang paling penting. Oke, Bu, lanjut Harusnya ke kalau materi pagi-pagi ya. enak Bu makan banyak kayak begitu Bu. Wah, itu rumah saya itu. Nah, nih. Jadi kebutuhan tadi dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Ada tadi kebutuhan primer yang pertama. Kebutuhan primer itu contohnya makan, pakaian, tempat tinggal. Kira-kira dari contoh ini, Sherly, yang dimaksud kebutuhan primer itu apa, Sher? Sherly? Sherlita di UKS Bu. Iya, cerita Kenapa, di Sherlita? UKS, Bu. Sakit apa, Sher? Di Hari UKS. pertama Bu PMS. Oh, kalau gitu Ana aja, Nah. Apa Lah kok jadi saya Bu? Ya nggak apa-apa. Anis tuh Bu. Ana kan yang aktif dari tadi, Nah. Jadi bisa ini menjelaskan mungkin ya kebutuhan primer itu apa. Oh, saya malu Bu, Anis aja. Saya aja Bu. Oke, Tanjung, Bu. Tanjung. Apa Tanjung? Kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi, Bu. Kalau tidak dipenuhi, nanti akan terganggu kehidupannya. Oke, Contohnya betul. sandang, pangan, papan. Sandang itu baju, pakaian, pangan itu makanan, papan itu tempat tinggal, dan yang pertama itu adalah sandang, Bu. Ya, Urutannya. betul sekali Tanjung. Tepuk tangan buat Tanjung. Ya, terima kasih. Kebutuhan pelengkap, contohnya sepatu dan tas. Kemudian ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan akan barang mewah, misalnya mobil mewah, perhiasan, dan villa mewah. Ada lagi kebutuhan individu. Nah, di sini kebutuhan individu itu setiap orang itu berbeda-beda. Misalkan kebutuhan anak sekolah itu adalah buku. Nih, Wahyu, kalau kebutuhan Iya, Bu. Wahyu ada? Ada, Bu. Kalau kebutuhan Pak Tani itu apa, Wahyu? Kebutuhannya Pak Tani pupuk, terus apa nama bibit, itu kebutuhannya Pak Tani, Bu. Pacul. Oke, berarti udah nyambung ya kalian. Anak-anak kelas hijau ini luar biasa semangatnya. Iya dong, Jangan Bu. lupa bajunya juga, Bu, butuh, Bu. Nah, ada kebutuhan umum, contohnya jalan raya dan jaringan listrik. Kira-kira kalau kebutuhan umum ini tidak terpenuhi, Anis, ada dampaknya nggak, Anis, bagi kehidupan kita? Misalkan jaringan listrik di tempatmu mati atau apa, ada nggak dampaknya, Anis? Kalau listriknya mati, nggak bisa masak nasi, Bu. Nggak bisa nyuci baju, nggak bisa menggosok baju, Bu. Nggak bisa ngerjain PR, Bu, soalnya gelap. Iya, peteng, Bu. Oke, betul sekali. Lanjut, berdasarkan waktu, ada kebutuhan sekarang. Contohnya, orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Jadi, kenapa orang sakit itu disebut kebutuhan sekarang? Karena dia itu kan sakit, jadi membutuhkan penanganan langsung dengan cara dibawa ke rumah sakit atau meminum obat. Contohnya seperti Sherly tadi kan, dia sakit perut, terus langsung ke UKS sekolah. Nah, itu contohnya kebutuhan sekarang.
Terus lanjut kebutuhan masa mendatang. Contohnya orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Jadi dia itu mempersiapkannya sekarang tetapi kegunaannya untuk di masa mendatang. Kemudian ada kebutuhan jasmani. Contohnya olahraga, makan. Ada lagi nggak contohnya kebutuhan jasmani? Liburan, Bu, liburan. Ya, betul, liburan Wahyu. Jadi dengan liburan itu kita akan merasa senang ya. Nah, jadi itulah disebut kebutuhan jasmani. Ini kebutuhan rohani, contohnya beribadah. Ya, Bu Bu. Regina, Bu Regina. Iya, Indri. PowerPoint-nya nggak jalan ya, Bu ya? Stuck ya, Bu ya? Start di mana, Indri? Di sini jalan. Di Di kebutuhan primer, Ibu. Oh, masih di kebutuhan primer ya? Iya, masih di kebutuhan Ya, Bu. primer. Bu, katanya hari ini kita pulang cepet loh, Bu. Iya, sebentar Ibu Merapat menyelesaikan katanya itu. materi dulu sedikit lagi ya, Ana. Ana Kalau mau ini pulang sudah cepet berjalan belum terus. PowerPoint-nya? Kan kata Bu Regina kita harus memenuhi kebutuhan Anak-anak? jasmani. Aku kan mau jalan-jalan, mau healing-healing. Ya, gitu ya. Halo. Jalan sama Ya, siapa, Bu, Ana? masih proses. ya. Belum, Bu. Masih Halo. hitam. Belum, Bu. Masih Belum, Bu, hitam. masih hitam-hitam, Bu. Kelihatan belum? Oh ya, Udah, Bu. Ada gambar Udah, Bu, kursi. ada gambarnya, ya. Bu. Ada telur, Bu. Ya. Ada sayur, ada minyak, ada tahu. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa ini. Yang pertama berdasarkan cara memperolehnya, ada barang ekonomi, contohnya BBM, sama alat elektronik. Kemudian barang non-ekonomi atau bebas, contohnya sinar matahari. Jadi barang non-ekonomi itu untuk mendapatkannya kita tidak memerlukan pengorbanan berupa uang. Jadi bebas dari alam ya, sinar matahari. Kira-kira Indri ada lagi nggak contohnya Indri barang non-ekonomi selain sinar matahari? Air, Bu. Air. Air bayar, Ndri. Oh, Air air bayar ada yang bayar ya? Oksigen, oksigen. Oksigen, Berat, Bu, udara. oksigen. Udara. Udara, betul. Pasir di pantai, Bu. Pasir di pantai. Air di sungai, Bu. Oke, betul ya. Ini berdasarkan kepentingan, ada barang kebutuhan pokok seperti telur, beras, sayur mayur, minyak, dan sebagainya. Kemudian ada barang tiruan atau barang palsu. Kemudian barang esensial, barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Kemudian ada barang normal, barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya alat komunikasi. Barang mewah, barang berharga, mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Yang dimaksud menaikkan status sosial di sini gimana, Tanjung? Jadi barang mewah itu jika dipergunakan otomatis status sosial itu akan meningkat, Bu. Jadi karena barang mewah itu termasuk barang mahal dan yang bisa membelinya itu hanya orang-orang yang kaya, maka dapat mendongkrak status sosial, Bu. Contohnya mobil mewah, liburan ke luar negeri, rumah mewah. Betul. Tanjung hari ini luar biasa ya, Tanjung. Iya, Bu, habis Sekali, minum susu, Bu, Tanjung. tadi. Pertahankan. Dan teman-teman lainnya boleh tuh diikutin, Tanjung. Aktif, Iya, Bu. menyimak, bagus Jangan- ya. Ya, Bu. Jangan lupa makan keju sama minum susu, Bu, biar strong. Oh iya. Berdasarkan cara penggunaannya ada barang pribadi, yaitu barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya pakaian, mobil pribadi, dan sebagainya.
Terus ada barang publik, barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, contohnya angkutan umum. Apalagi contohnya, Siti Rohma, contoh barang publik. Gimana, Bu? Contoh barang publik apa saja selain angkutan umum? Telepon umum boleh nggak, Bu? Telepon umum Ini sekarang masih nggak ada, ya, Roma? Bu, ya? Nggak ada lagi, Roma. Jalan tol, Bu, jalan tol. Jalan Oh, betul, tol. Indri, jalan tol. Terus? Bu, Jembatan. jalan raya sama jalan tol Jembatan. sama apa beda ya, Bu, ya? Iya, jembatan, betul, Melda. Gimana, Roma? Jalan tol sama jalan raya tuh beda nggak ya, Bu, ya? Beda, Roma. Bedanya apa, Bu? Bedanya apa? Coba tanya sama Indri tadi. Apa, Indri? Jalan tol sama jalan raya kan sama-sama digunakan oleh umum, Bu. Ya, tapi penggunaannya kan beda. Kalau Ya, jalan penggunaannya tol beda, Bu. Ya. Kalau jalan tol itu berbayar. Berbayar. Kalau jalan raya nggak bayar. Jalan tol Gitu. juga tidak bisa digunakan oleh kendaraan roda 2, Bu. Ya. Wow, super sekali ya anak-anak kelas hijau. Jadi paham ya Rohma, perbedaan jalan tol sama jalan raya. Kalau jalan tol itu berbayar, tidak bisa digunakan oleh kendaraan roda 2. Ya, Bu. Rohma, paham. Kalau di Lampung ada nggak Rohma jalan tol? Ada, Bu, tempat saya baru bikin, Bu, tapi kadang ada motor yang bisa masuk tuh, Bu. Kecolongan ya. Itu Oke, pasti lanjut. kalau ketemu polisi itu langsung diusir, Bu. Iya. Enggak, itu yang naik polisi kok, jadi nggak diusir. Ya, Bu. Oke, berdasarkan hubungan pemakaian ada barang substitusi. Barang substitusi ini barang pengganti yang manfaatnya sama. Misalkan ini tidak ada beras, bisa diganti jagung atau diganti dengan ubi atau diganti dengan gandum. Itu namanya barang substitusi. Terus yang selanjutnya ada barang komplementer, itu barang pelengkap. Misalkan kaos kaki, pasangannya sepatu. Anis, bisa Nis berikan contoh lagi Nis? Barang komplementer. Iya, Bu, misalnya kipas angin sama listrik, sepeda motor sama bensin, Bu. Oke, betul ya Nis. Gula sama kopi, Bu. Ya, gula sama kopi, betul. Melda? Gimana Melda? Contohnya Melda? Kalau HP sama paketnya, Bu. Oh iya, sekarang itu nggak lepas dari HP sama paket ya. Terus ada barang mentah. Contohnya kapas. Ibu, berarti kita hari ini cuma materi aja tuh ya, Bu? Enggak, nanti ada tugasnya, Ana. Enggak. Oke. Nah, jadi dari semua Jadi pulang cepet kebutuhan ya? tadi, kita harus mampu memilih dan memilah mana yang paling prioritas. Nah, di dalam ekonomi itu disebut skala prioritas. Ada yang tahu nggak skala prioritas itu apa? Skala prioritas itu yang diutamakan, Bu, dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya sandang, pangan, papan. Dulu, baru ke kebutuhan lainnya. Kalau kebutuhan primernya belum terpenuhi, ya jangan memenuhi kebutuhan yang mewah dulu, Bu. Oke, betul. Jadi skala prioritas itu urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Diurutkan dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang tambahan. Nah, hal yang mempengaruhi skala prioritas itu yang pertama ada tingkat pendapatan. Bagi orang yang berpenghasilan tinggi berbeda dengan orang yang berpenghasilan menengah atau rendah. Kemudian status sosial, skala prioritasnya misalkan seorang guru berbeda dengan pedagang kaki lima. Jadi kalau prioritas guru itu misalkan dia butuhnya pena, buku, dan sebagainya. Sedangkan pedagang kaki lima misalkan butuhnya meja buat
misalkan butuhnya barang-barang untuk dijualnya. Kemudian lingkungan orang kaya mempunyai prioritas pilihan yang berbeda dengan lingkungan orang biasa. Ini sudah jelas ya. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu, kawan-kawannya udah pulang itu, Bu. Udah pada Ya, bubar. Bu, kita hari ini pulang cepat loh, yang Bu. belum pulang. Nanti Katanya kan buru-buru belum mau bel. rapat, Kita kan Bu. patokannya bel sekolah, anak. Iya, Kabar Bu. ya, anak. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. LKPD-nya sudah Ibu share di grup kelompok kelas hijau. Buat PR kan, Bu? Hari ini apa PR, Bu, kumpulnya, Bu? PR aja, Bu. Hari ini ya. Kita pulang cepat loh, Bu. Sabar loh, anak. Kan belum bel juga. Masih ada 10 menit lagi, anak. Lah saya nggak ngomong kok ya, Bu. Itu yang ngomong siapa? Siapa yang ngomong tadi? Bu. Oh iya, maaf, Ana. Ibu ingetnya Ana terus, jadi manggilnya Iya, Ana Ana terus. ini. Nah, jadi Ibu bagi kelompok. Ana lumayan ya, 3 Bu, ya? kelompok. Gimana Jadi Siti? ya, Anak lumayan ya. Anaknya, Bu. Anaknya Bu. lumayan. Kayak Gina kan namanya Ana, makanya aku dipanggil-panggil terus. Iya, betul, Ana. Jadi kelompok 1, Ibu bagi Wahyu, Melda, Anis, Cerlita. Kelompok 2, Deni, Ana, Ika. Kelompok 3, Tanjung, Rohmah, Indria. Tugasnya ini, yang pertama, buatlah daftar kebutuhan Udah ngantri kok. selama Baru buka. seminggu dan tentukan uang saku yang Anda miliki. Kemudian tentukan pilihan skala prioritas dan hitung biaya peluang dari kebutuhan yang Anda pilih. Dan kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Ibu beri waktu 10 menit selesai ya. siap, Bu. Lembur kita ini kawan-kawan hari ini, Bu. Lah, Bu, itu kan daftar kebutuhan selama 1 minggu. Kan saya lupa kegiatan saya kemarin 1 minggu apa. PR aja, Bu. Bisa, Sama, Bu. itulah tugasnya diskusi, Ana. Jadi kita bisa tuker pikiran sama teman kita. Jadi kalau Ana lupa, ada teman lain yang mengingatkan. Silakan dikerjakan. Ayo Melda, Serlita, Wahyu, kita ngerjain bareng-bareng. Ayo Tanjung. Ayo, Indria. silakan ayo. dikerjakan. Ayo. Oh. Rohma, hari ini yang presentasi Tanjung Gimana? aja Ada yang deh. sudah Tanjung selesai? aja lagi. Ya, Tanjung ya. Iya, Tanjung dulu aja. Kita ikut diskusi Ya udah, aja. ya udah ini saya sudah Nih. ini. Dan nih, Jung. Kamu yang presentasi, Jung. Gimana, ayo? Ya, Bu. Ah, Sudah, bentar, Bu. Bu, ya. Yang sudah selesai Udah, kelompok Bu. siapa? Saya, Bu, ini. Tanjung nih, Bu. Ya, Udah, bentar, Bu. Bu, Oh, ya. kelompoknya Siti Rohmah ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Bentar, Oke, Bu. silakan dipresentasikan. Rohmah, siapa yang mewakili kelompoknya? Tanjung yang mau maju, Bu. Iya, loh, Oke, ya. Tanjung. Silakan, Tanjung. Iya, Bu. Apa ini daftar kebutuhan selama seminggu? Dan oh iya, selama seminggu saya ini butuhnya uang sakunya orang tua saya ngasihnya 150.000, Bu, seminggu. Jadi kalau dibagi 5 hari sekolah saya sehari sangunya 30.000, Bu. Yang 20.000 untuk beli BBM, yang 10.000 untuk jajan, Bu. Kadang-kadang saya tabung, tapi lebih banyak habis, Bu. Terus kalau saya diberi uang tambahan, Bu, terkait untuk kebutuhan sekolah saya pergunakan untuk membeli buku atau alat tulis yang kira-kira dapat menunjang pembelajaran saya. Untuk selebihnya kalau sisa ya buat beli bakso, buat beli mie ayam, Bu. Kalau sisa. Udah itu aja, Bu. Oke, betul ya, Tanjung. Kelompok lain ada? Belum, Bu. Belum? Kenapa belum, Ana?
Kan udah saya bilang, Bu, saya lupa. Yang lain juga diajakinnya nggak tahu. Pasti ini pikiran kamu udah pulang cepet, Ana ya. Tadi dari tadi bilang pulang cepet, pulang cepet. Kelompokmu siapa aja, Nah? Oh, Ana dipanggil ibu loh, Ana. Ana ini nggak denger. Oke. Anis, kita kan satu kelompok Jadi nih. 2 kelompok itu belum ya? Enggak. Kita satu kelompok ya? Enggak, Ana. Enggak, kelompok Ana itu Denny, Denny sama Ika, Ika. Wahyu, Si Melda, Ana Anis, ini. Sherlita. Belum ya? Nggak ngerjakan jadi? Kami nggak Belum, ngerjain Ibu. juga, Bu. Oke, ini berhubung waktunya sebentar lagi mau pulang, 5 menit lagi. Kalian tetap ngerjakan, terus dikumpulkan di meja ibu di kantor ya. Iya, Bu. Untuk sekarang kalian Bu, istighfar dulu saya 5 sudah kali. selesai, Bu ya. Boleh pulang ya, Bu ya. Nanti Tanjung kita pulangnya bareng-bareng. Oh, saya kira Bel, sudah. Tanjung. Nanti ya. Pengen pulang cepet terus Tanjung nih. Coba yang kelompok nggak mengerjakan tadi istighfar dulu 5 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, jangan lupa tugasnya tetap dikerjakan. Ibu tunggu di meja Ibu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Nah, buat kelompok yang sudah maju hari ini tadi, Ibu ada hadiah buat kalian. Ini. Kok Ibu nggak ngomong ada hadiahnya? Tahu gitu kan tadi dikerjain. Iya, Nggak masuk Ibu ngomong itu tadi dong. Nanti nggak surprise. Alhamdulillah. Oke, nanti bisa dapat diambil ya hadiah. Tanjung di ini. Iya, Bu. Pulang sekolah Tanjung Bisa Indri makan. Rohmah. Oke. Iya, Bu. Makan Hadiahnya bakso. bulat-bulat apa kotak-kotak? Ini hadiahnya. Ya, makasih, Bu. Oke, lanjut ya. Yang tadi jangan lupa dikerjakan ya, kelompok 1 dan 3. Ini di Iya, akhir Ibu. pembelajaran ada post-testnya, linknya sudah Ibu kirim ke grup. Ini, coba dilihat dulu anak-anak. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah mengerjakan semua? Sudah, Bu. On proses, Bu. Sudah. Sebentar. Oke, baik. Ibu lihat dulu ya. Skor tertinggi diraih oleh... Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Skor tertinggi diraih oleh Anis mendapatkan skor 90. Selamat Anis. Selamat, Anis. Yang lainnya juga sudah bagus, sudah KKM, tetapi perlu ditingkatkan lagi belajarnya. Nah, dari pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Tanjung, silahkan. Saya atau yang lainnya ini, Bu? Kayaknya saya terus ini, Bu. Kalau yang lain ada, boleh gantian dulu. Anis Saya aja, Jung. Anis kan nilainya paling tinggi, Jung. Oh Biarin iya, dia, Jung. Oh iya, Anis tadi benar. silakan Anis. Ya, Bu. Tadi hari ini kita belajar tentang kebutuhan, Bu. Macam-macam kebutuhan. Ada kebutuhan menurut intensitasnya, ada kebutuhan menurut waktu, ada belajar juga jenis-jenis barang tadi, Bu. Kayak gitu tadi, Bu. Ada barang ekonomi, ada barang bebas, dan sebagainya. Ya nggak, Bu? Oke, betul sekali. Jadi hari ini kita sudah mempelajari masalah-masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu berkaitan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi itu harus pinter-pinter membuat skala prioritas supaya tidak terjadi masalah ekonomi. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya, silahkan kalian baca tentang kelangkaan, masalah ekonomi modern, dan masalah ekonomi klasik. Ya, Bu. Jadi Siap, Ibu. sampai sini sudah jelas semua ya berarti ya? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah silahkan wakil ketua kelasnya Wahyu pimpin berdoa. Kita pulang. Yuk, Wahyu. Gantian. Padahal ada gantian. Bu, kenapa harus aku? Ya udah, oke, siap. Teman-teman, duduk siap, gerak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Amin. Ya, selesai. Bu. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. buat hari ini. Terima kasih Bu Semangat. Regina. Ya, sama-sama. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dadah Bu. Ibu. Pulang, Ibu, pulang Bu, pulang Bu, pulang.